sana apa sini dulu? Silahkan di-shoot aja. Enggak, langsung aja gitu. Oke. Rahayu. Selamat sore rekan-rekan semua. Pada hari ini kita berada di situs Gupolo. Sebenarnya situs Gupolo itu sebutan masyarakat lokal. Gupolo zaman dulu itu identik dengan penjaga ya, penjaga arca di gerbang-gerbang besar itu kan ada Gupolonya. Dua apa? Nah itu orang menyebutnya masyarakat lokal Gupolo. Tapi yang sesungguhnya di sini adalah sosok murid pertama dari Mahadewa, Siwa Mahadewa, yaitu Maharsi Agastya. Maharsi Agastya yang membawa ajaran Dharma ke Asia sampai ke akhirnya ke Indonesia. Teman-teman semua, ini merupakan arca Maharsi Agastya yang khususnya kalau untuk di wilayah Pulau Jawa, bahkan Nusantara, atau bahkan mungkin ASEAN lah, ini yang paling besar. Yang paling besar. Ciri-cirinya kenapa ini dinamakan Maharsi Agastya, yaitu dengan ciri-ciri seperti, maaf, ini berjanggut ya. Beliau berjanggut, kemudian ada senjata Trisula, ya, ada senjata Trisula. Kemudian orang banyak bertanya, ini yang gemantung ini apa ya, kan gitu ya? Ini adalah kendi, tempat air, tampungan air ini. Kalau relief yang di atas sepertinya itu merupakan relik dari Trimurti ya, Brahma, Wisnu, Siwa, dan mungkin bisa dibilang juga relik tentang kedewasaan ya. Ada beberapa cerita dari masyarakat bahwa kenapa ada lubang-lubang seperti ini. Dulu katanya ada yang melinggisnya, kemudian ada yang menembaknya, dan sebagainya. Dan kita di sini ini diduga karena sudah tidak utuh lagi ya, karena usianya dimakan usia ya. Ini merupakan ada dari Dewa Siwa. Ini Dewa Siwa, kemudian ini Maharsi Agastya. Sahabat Nusantara, saya jelaskan bahwa banyak dugaan-dugaan tempat ini merupakan sebuah tempat pembuatan arca yang berada di pegunungan Siwa ini. Jadi ini merupakan letak dari Gunung Siwa atau Siwa Platehu yang ada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kisah yang sangat melekat masyarakat di sini adalah peristiwa longsornya desa di sini atau pedukuhan yang ada di sini. Peristiwa longsornya pada tahun 1955. Kalau bisa dilihat dari sana, itu jejak-jejaknya masih ada ya, jejak-jejak longsoran, bongkah-bongkah batu yang besar itu, ya, bongkah-bongkah yang batu besar itu. Jadi mungkin ada sekitar 4 harinan atau apa itu hujan deras tiada henti, kemudian ada peristiwa longsornya dusun ini ke bawah sana, sampai ke bawah sana, sehingga arca Ganesha yang ukurannya sangat besar sekali, sekitar 300 meter ke arah sana, itu arca Ganesha yang besar sekali ukurannya. Sahabat Nusantara, saya
merasa bersyukur bahwa perkembangan di sini dikembangkan oleh Desa Samberjo sebagai destinasi wisata religi yang dilintasi untuk mengenang kembali yang namanya Lost Village, yaitu desa yang terhilang atau desa yang boleh dikatakan mengalami bencana besar itu. Dulu di sini merupakan hutan belantara. Dari jalan tadi ke sini itu jalan setapak dan di sini ditumbuhi dengan pohon-pohon besar, pohon bambu. Dan ini bagian dari bagian dari ini yang apa terbelah ini. Yang terbelah ini posisinya ada di sini. Kalau disatukan besar sekali. Ini bagian dari arca dari Maharsi Agastya. Pada zaman dulu tempat ini dijadikan tempat untuk masyarakat lokal, yaitu yang masih nguri-uri budaya Jawa, dipakai untuk meditasi. Karena didukung juga di sebelah sana ada sumur yang tidak pernah kering. Ya, sumur itu tidak pernah kering. Kita bersyukur sekarang sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian dikasih atap, kemudian dikasih lantai batu, unda-undaan. Dulu ya hanya sebatas sumur biasa gitu ya. Banyak orang yang mengambilnya untuk berbagai keperluan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan itu adalah mata air yang kalau kita pikir berada di ketinggian dan ini batu semua, tapi air itu, sumur itu tidak pernah kering sampai sekarang. Dan di sini dulu ada pohon kelapa 1 biji saja. Dari berdiri sampai ambruknya, tumbangnya karena angin dan besar, saya mengikuti proses itu, mengetahuinya gitu loh. Dan kebetulan memang tempat saya tidak jauh dari tempat ini, satu kelurahan gitu ya. Maharsi Agastya merupakan penyebar ajaran Dharma dari, maaf kata, dipercaya dari India ke selatan termasuk nyampe ke Indonesia. Dan nama lain dari Maharsi Agastya adalah juga ada yang sebutan Kumbayoni. Kumbayoni berarti lahir dari kendi ya, makanya ini ada simbol kendi di satu senjata Trisula. Beliaulah yang dipercaya oleh umat Hindu sebagai pembawa ajaran Dharma ke Nusantara ini. Dan kita bersyukur masih bisa menyaksikan karya dari leluhur kita, bagaimana perjalanan beliau membawa ajaran Dharma diabadikan di tempat ini. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Terkait dengan banyaknya, kita anggap ini seperti reruntuhan sebuah bangunan, Pak. Banyak puing-puing yang tergeletakkan di antara arca-arca ini yang kita ketahui di sini. Apakah mungkin dulu di sini juga merupakan sebuah candi gitu? Dugaan yang pertama memang ini tempat pembuatan pembuatan arca, tapi tidak jauh dari sini juga ada arca Ganesha yang di belakang sana yang ukurannya sangat besar. Dan itu posisi arcanya masih berdiri atau sudah roboh? Karena peristiwa tahun 1955 itu ikut longsor ke bawah sana. Jadi posisinya ada di seberang jalan baru sana, agak ke bawah sedikit. Ya. Roboh ya? Ibaratnya jungkel lah. Jungkel. Nah, tapi kalau kita pikir kalau seandainya itu hanya sebatas arca yang kemudian dibuat di sini dipindahkan, masa ukurannya besarnya sebegitu, dan itu batu yang menyatu dengan tanah di bawah gitu, batu yang di bawah itu loh, arca Ganesha itu. Jadi kalau seandainya mau diangkut, mau dipindahkan, dibawa kemana, di sini tempat untuk semacam kayak workshopnya gitu ya, tempat pembuatannya, masa ya segitunya gitu ya, besarnya begitu. Termasuk di sini di sebelah sana juga ada arca Ganesha, yaitu arca Ganesha Ndawangsari, itu ukurannya juga besar dan tetap tempatnya ada di sana. Di lokasi yang arca itu juga? Satu desa, sangat besar sekali. Itu juga tempatnya ada di sana dan di sini juga ada. Kalau misalnya ini menjadi sebuah semacam tempat meditasi atau bertapa seperti kayak di Candi Miri, kemudian yang ada di
Ndawang Sari itu ada Abayagiri, itu ada stupa untuk para biksu atau rohaniawan zaman dulu meditasi bertapa, itu kan menyarikan bukit-bukit ya Mas ya, gunung-gunung gitu. Dan kalau menurut saya ini menjadi tempat bermeditasi oleh para brahmana di Siwais, penganut Siwais. Jadi tempatnya yang rindang, banyak pepohonan, dan relatif tidak jauh dari Prambanan, Mamrati, tidak jauh dari Candi Ijo, tidak jauh dari Candi Boko. Jadi gitu. Karena kalau kita jejaki lagi di seputaran sini, jauh-jauh dari sini, tidak jauh-jauh dari sini itu masih ada struktur-struktur batu yang maaf kata ada di sana, di kebun-kebun masyarakat dulu ya. Saya temukan di dalam dokumentasi saya menemukan beberapa batu yang menjadi semacam bagian dari sini, ada di sana, dan tentunya yang paling mengesankan, yang paling bersejarah itu adalah Arca Ganesha yang raksasa, bukan raksasa, besar di bawah sana. Mungkin ada lagi yang tanyakan Mas? Juga barangkali ada yang bertanya? Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih bahkan untuk penjelasannya, dan Ya. saya rasa tempat seperti ini mudah-mudahan masih selalu tetap terjaga dan lestari ya Pak ya? Ya, kita berharap kepada generasi muda bahwa salah satu yang perlu kita lestarikan adalah karya dari leluhur kita berupa bangunan-bangunan seperti ini, arca-arca seperti ini. Di sana ada Dewa Shiva, di belakang ada Dewi Parwati dan sebagainya, adalah simbol-simbol atau lambang-lambang dari Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi ya. Bagaimana kita menghormati leluhur kita, orang tua kita yang menciptakan kita, dan tentunya dharma atau kebaikan yang diajarkan oleh orang tua kita, kemudian sama guru-guru kita, itu juga ada di dalam diri sang penyebar dharma, yaitu Maharsi Agastya. Kiranya arca ini tetap lestari, dan kita berharap ada tindak lanjut ya, diberi peneduh supaya tidak cepat rusak. Kalau kita ingat ini nanti, maaf kata, kita nyentuhnya harus pelan-pelan ya, takutnya dia menjadi lapuk atau karena panas hujan nanti rusak ya. Demikian, mari kita cintai dan kita lestarikan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita, leluhur Nusantara ini. Hayu, hayom, hayom, rahayu, rahayu, rahayu. Monggo mesut-mesut sendiri.